Iya Kang, aman-aman. Oke deh. Nah, kita jumpa lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mari kita mulai pembelajaran hari ini. Aku izin share screen ya, teman-teman. Di... Oh, hilang. Oh, ini. Anak sana screen. Start now. Start now. Oke deh. Nah, ini pembahasan. Ini materi kali ini yang pertama dulu gitu ya. Materi yang pertama itu tentang hmm, teori bilangan atau teobil gitu ya. Di nanti kalau di matematika gitu ya, di prodi matematika aku ada ini sih, ada mata kuliah namanya teori bilangan teobil, dan itu kayak teori-teori dari bilangan gitu, bilangan bulat, bilangan genap, bilangan kompleks, bilangan real. Jadi seru banget. Nah, di teori bilangan kali ini kita bakal bahas nomor satu. Eh, oke, oke. Bahas nomor satu. Nah, mungkin kita baca dulu soal nomor satu ya. Pada garis bilangan posisi pecahan A/4 di sebelah kiri dan 5/B di sebelah pecahan dan 5/B dengan AB. Berarti 5/B-nya itu di sebelah kanan gitu ya. Di sebelah kiri pecahan. Kayak manakah hubungan yang benar antara hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berikut berdasarkan informasi yang diberikan. Kayak 21 Q itu AB. Nah, kita bahas dulu. Nah, tadi diketahui itu kan si AB-nya itu kan A, A/4-nya itu kan sebelah kiri ya. A/4 sebelah kiri. Nah, di sebelah kanannya itu ada 5/B. Nah, jadi kita bisa... Nah, di sini kan kita udah dapet gitu ya. Ini kita sama denganin dulu, walaupun kita nggak tahu nih nanti hubungannya apa gitu ya. Tapi kita sama denganin dulu. A/4 A itu positif. Terlalu kalau misalnya A itu 1, 2, 3, 4. Kita belum tahu hubungannya gitu ya. Nah, kita di sini tahu kalau misalnya A/4 sama dengan 5/B misalnya gitu ya. Kita misalin dulu karena kita nggak tahu ada hubungannya nggak sih? Ada garis bilangan posisi pecahan sebelah kiri dengan A dan B positif, manakah hubungan? Jangan. Nah, di sini kita tahu A/4 sama dengan 5/B. Di sini kita mau cari hubungan P dan Q. P-nya itu 21, Q-nya itu A kali B. Nah, dari sini kita bisa kali silang dulu gitu ya. Nanti ketemu, ini kan kita kali silang aja, tinggal A kali B itu kan AB. Sama dengan 4 kali 5 kan 20. Kali silang yang gini. Dan dikali, ini dikali, dan dikali. Nah, kan kita juga tahu kalau misalnya A sama B-nya itu positif, jadi nggak ada yang negatif, jadi aman aja gitu ya. Nah, kita ketahui itu tabel P-nya itu kan, P itu kan tadi tuh 21. Sedangkan yang Q itu A kali B. Nah, sekarang kita tahu kalau A kali B-nya itu sama dengan 20 gitu kan. Jadi kita bisa masukin nih 20. Nah, kan terus ditanya hubungan eh, A kali B itu apa? Berarti kita bisa hubungin itu 21 itu, bahwa 21 itu lebih besar daripada 20. Jadi hubungannya P lebih besar dari Q. Gampang kan? Mau banget coy. Oke deh. Nah, berarti jawabannya itu A. Oh, salah. Ada kan? Iya benar A. Cing. Nah, oke deh. Sampai sini teman-teman ada yang mau ditanyain nggak? Kalau udah aman boleh ketik aman. Ketik A aman. Ya boleh ketik aman, aman, aman. Atau mungkin action checklist gitu ya. Buat soal nomor satu.
Kalau misalnya negatif gimana, Kak? Kalau misalnya negatif, oke. Makasih Deva pertanyaannya. Aku buat contoh dulu ya, misalnya negatif gitu. Misalnya, sama aja, cuma di negatifin aja. Misal, contoh aduh, negatif. Misalnya, di sini kan A-4 dengan 5 per B. Nah, misalnya negatif, nanti kan nggak tahu nih kita yang min A-nya negatif. Ini jelek banget kayak gitu. Kita kan nggak tahu nih A-nya yang negatif atau B-nya yang negatif di soalnya nanti. Tapi kan kalau ini kan A dan B-nya itu dua-duanya positif. Misalnya gitu, kita ambil salah satu yang negatif. Berarti min negatif A sama dengan B gitu, misalnya itu. Berarti dikali silangin aja, berarti negatif A, B sama dengan 20 gitu misalnya. Nah, berarti A, B-nya sama dengan negatif 20. Tinggal digilin aja. Tapi kalau misalnya dua-duanya yang negatif, misalnya, bentar, ini yang B-nya. Jadi A, B-nya negatif 20. Tinggal dimasukin aja A, B-nya negatif 20. Pokoknya gimana caranya kita tahu A, B-nya itu berapa gitu. Kalau misalnya ini bisa dibentuk dalam misalnya dua-duanya ini A min 4 sama dengan 5 min B. Tinggal dikali min A kali min B sama dengan 2 dikali, kok 2 sih? 4 dikali 5. Udah sama aja. Kan kalau dua negatif, ya benar, jadi positif. Kan negatif kali negatif sama dengan positif. Ya, B sama dengan 20. Sama aja sih sebenarnya. Kalau dua-duanya negatif. Kalau dua-duanya yang ya negatif jadi positif. Ini aku bisa taruh. Min kali min sama dengan positif. Min kali plus sama dengan min. Min. Salah. Plus kali min sama dengan min. Plus kali plus sama dengan plus. Oke deh. Sampai sini ayat, Mas. Oke, gimana teman-teman? Ada yang mau ditanyakan lagi tentang soal nomor satu? Atau udah cukup? Kalau cukup boleh, cukup. Kasih reaction, please. Oke, Marsha udah checklist, udah cukup. Gimana teman-teman yang lain? Ada yang mau ditanyain? Deva sama Asti, oke udah cukup. Oke deh, makasih teman-teman. Kita lanjut ke soal berikutnya. Kita bakal bahas, ya benar. Ada tiga juga ya? Kita bakal bahas tiga juga ya, aku lupa. Nah, di soal nomor 2 ini, sama gitu ya, kurang lebih cara ngerjainnya sama kayak nomor apa namanya, nomor satu. Jadi ini bisa lah teman-teman nanti setelah selesai apa namanya belajar kali ini, teman-teman bisa ngerjain yang soal nomor 2 juga karena sama aja sih kurang lebih. Terus nah kita bakal bahas yang nomor 3 dulu deh. Nomor 3. Nah, nomor 3 ini kita misalkan operasi eh, lingkaran, ini aku sebutnya lingkaran ya. Operasi lingkaran pada himpunan bilangan bulat didefinisikan aturan misalnya A lingkaran B itu sama dengan B dikali B min A plus 4. Nah, ditanyanya eh, 2 lingkaran dari 3 lingkaran 1. Itu adalah berapa? Oke, kita bakal bahas nomor 3. Lingkaran itu suatu hal, lingkaran itu suatu, bukan plus, bukan kali sih. Bisa dalam bentuk perkalian, bisa dalam bentuk pembagian, pengurangan, pertambahan sesuai dengan nanti didefinisikan lingkaran itu apa gitu ya. Kalau di sini kan definisi lingkaran ini kan ini ya. B dikali B min A plus 4. Oke, kita coba masukin. Nah, misalnya nomor 3. Kita tulis dulu tadi definisinya gitu. A lingkaran B itu kan bukan lingkaran titik itu. Lingkaran titik B, B dikali B min A plus 4. Oke. Nah, terus kita ini kita ketahui gitu. Diketahuinya. Nah, yang ditanyanya itu 2 bundaran dikit banget. Bundaran 3 bundaran 1. Nah, yang dicarinya kan 2 bundaran 3 bundaran 1. Karena
di sini di dalam kurung, berarti kita ngerjain yang di dalam kurungnya dulu gitu ya. Oke deh. 3 bundaran 1. Berarti kita tinggal masukin aja nih BA-nya nih. B itu kan berarti kan si 1. B-nya itu kan si 1 nih. Ini anggap aja ini B. Ini B, ini A. Karena kan berarti kan A bundaran B. Ini kita ngerjain yang dalam kurung dulu. B itu 1 berarti 1 dikali B lagi 1 dikurang A-nya itu 3 ditambah 4. Berarti 1 dikali 1 dikurang 3 kan negatif 2 ditambah 4. 1 dikali 2. 1 dikali 2 sama dengan 2. Nah, sama dengan 2. Kita udah ketemu yang di lingkaran ini nih sama dengan 2. Berarti kita jawab lagi. Jadi di sini tinggal 2 bundaran 2. 2 bundaran 2 itu berarti 2-nya itu bisa kita anggap sebagai A. 2 yang di sini bisa kita anggap sebagai B. Nah, tadi kan rumusnya kan. Gue jadi lupa gitu ya. Rumusnya. Nah, tadi kan bundaran itu kan definisi itu kan B. B-nya itu kan 2. Sama-sama 2 sih. Tinggal 2 dikali 2 dikurang 2 ditambah 4. Nah, 2 dikurang 2 kan 0. Ditambah 4 dari 4. 2 kali 4 itu berarti 8. 2 dikali 4 itu berarti 8. Jawabannya 8. 8 ada nggak? 8 nggak ada. Ah, ada. Berarti B. Jawabannya B. Oke, nomor 3 jawabannya B. Gimana teman-teman? Ada yang mau eh, ditanyakan tentang nomor 2? Paham gak nomor 2? Kenapa dua lingkaran 2 jadi lingkaran 2 lingkaran 2? Hah? Ntar dulu, kenapa dua lingkaran? Maksudnya gimana deh? Kenapa dua lingkaran jadi... Oh, iya ya, maaf, maaf. Oh, karena kita kan tadi ngitung yang ini dulu nih. Yang ini kan diketahuinya jadi 2 nih. Kita hitung dulu, kita operasiin dulu. Karena kan ada dalam kurung. Kalau misalnya apa ya? Suatu suatu operasi itu ada kali bagi yang kemarin aku ceritain, kali bagi kurung, itu kita kerjain kurung dulu. Tapi kalau misalnya ada kali, kali dulu. Kalau bagi, kerjain bagi dulu. Tapi utamain yang kurung. Kurung pangkat gitu. Kurung pangkat. Kalau bisa. Nah, ini kan kita kerjaan yang kurung. Yang kurung itu kan 3 lingkaran 1. Jadinya kita ketemu nih, udah kita operasiin nih. Operasiin. Nah, substitusinya sini nih. Jadi ini 3-nya dikerjain A, B-nya jadi 1, kita operasiin. Ketemu 2. Nah, 2-nya kita substitusi ke sini. Jadi kan 2 nih. Karena kita nggak bisa operasiin yang 3 lingkaran 1 itu langsung ke 2 gitu. Bisa sih, cuma jadi panjang banget dan bakal ribet. Jadi kita operasiin yang kurung dulu. Baru kita operasiin ini. Oke deh. Gimana? Udah paham? Teman-teman udah paham semuanya? Ada yang mau ditanyain? Kalau udah cukup, tapi maksud lingkaran itu apa, Kak? Nah, itu dia. Jadi sebenarnya mah kalau di aku lagi. Di apa sih namanya? Di prodi aku prodi matematika. Itu ada kayak gini namanya teori grup. Teori dari grup. Nah, lingkaran itu tergantung definisinya gitu ya. Tergantung definisi lingkarannya. Jadi kita bisa operasiin B-nya itu ya udah masukin B-nya nanti berapa. Tapi lingkaran itu kita operasiin sesuai dengan definisi di soal itu. Misalnya 3 kan kayak gini. Nah, di 2 ini beda nih. Di 2 ini lingkaran itu bedanya itu B dikali B plus A. Ini kan di sini min B plus A min 1. Berarti nanti di sini dioperasiinnya min 1 gitu. Kalau ini kan plus 4. Jadi min 1. Nah, jadi tergantung definisi nantinya. Gak selalu lingkaran sih, tapi bisa bentuk apa aja tergantung soalnya. Jadi kita mengikuti soalnya. Kayak di bawah juga contohnya nih ada nih. Ini tuh kayak lingkaran tambah, lingkaran kali. Nah, masing-masing punya definisi sendiri, didefinisikan. Definisinya itu apa? Jadi kita bisa ngoperasiin lingkaran itu, bisa operasiin suatu lingkaran kah, suatu bintang kah, nanti bentuknya macam-macam, tergantung definisinya. Karena ini definisinya itu B dikali B min A plus 4, jadi
Kita operasikan seperti itu. Gimana, paham nggak? Aduh, emang awal-awal agak belibet sih, agak susah, tapi seperti itu. Kemudian teman-teman ada yang mau ditanyain lagi? Nanti ada soal lagi, soal yang diprediksi UTBK 2024. Nanti ada soal lagi tentang definisi. Gimana teman-teman untuk soal nomor 3? Aman? Oke deh, kode aman. Yang lain teman-teman gimana? Kode aman boleh jempol, reaksi jempol atau mungkin chat bilang aman. Karena kalau nggak aman, boleh ditanyain aja gitu. Biar teman-teman ini kan buat teman-teman juga, bukan buat aku. Kalau buat aku mah udah bisa gitu ya, tapi buat teman-teman kan dalam proses pembelajaran. Gimana, udah aman guys? Oke, udah aman berarti. Kita lanjut ke nomor 11. Nih, ini buat soal nomor 4. Bisa nanti coba teman-teman dikerjain gitu ya. Caranya kayak tadi, cuma beda definisi doang. Ini juga cara sama sama lagi. Tuh, ini sama, kurang lebih sama gitu ya. Kayak gini, kayak gini. Tuh, sama. Ini operasinya cuman definisinya beda-beda. Kita lanjut ke nomor 11. Ting. Kita baca dulu soalnya. Ini soal SBMPTN 2019. UTBK PK nomor 71. Manakah di antara pernyataan berikut yang benar untuk semua bilangan asli? Nah, ini mah gampang, Deal deh. Tapi bisa ngerjain di sini langsung sih. Cuma, ada deh aku coba kerjain di sini langsung. Nah, nomor 11 itu kan, manakah pernyataan berikut yang benar untuk semua N bilangan asli? Kita bisa masukin N-nya itu bilangan asli. Kita bisa, ini tuh masuk teori bilangan, Oh, teori bilangan kita ya, ibu. Oh ya benar, nih. Nah, bilangan ganjil. Bilangan ganjil itu bisa kita notasikan sebagai uh, N N plus 1 atau bisa N kuadrat plus 1. Bentar. 2 kali N, eh, 2, 2, 2 N min 1. Kok bilangan doang? Nih, bil genap ya. Bil genap itu kita notasikan dengan 2N, dengan untuk setiap N itu mempunyai bilangan dari bilangan bulat atau bilangan asli gitu. Bilangan asli juga boleh. Nah, untuk bil bil ganjil bisa kita notasikan sebagai 2N plus 1 atau 2N min 1 sama aja untuk setiap N. Dan bagian dari bilangan bulat atau bilangan ganjil atau bilangan asli begitu ya. Nah, kenapa bisa 2 n sama 2 n min 1? Nah, untuk setiap kita bisa masukin gitu ya. Misalnya teman-teman mau bilangan asli itu apa aja sih? Bilangan asli itu kan 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan hingga gitu. Dan seterusnya maksudnya. Kita bisa masukin n gitu. Suatu bilangan dikalikan dengan 2, gini dulu deh. Ganjil kali ganjil, genap kali genap, ganjil kali genap. Nah, genap kali genap hasilnya bakal jadi genap gitu ya. Misalnya kita ambil genap dengan 2, 4, 6. 2 dikali 4, bilangan genap itu bakal kelipatan 2 terus gak sih? Kelipatan 2, 2, misalnya 2, 4, 6, 8, 12, 14. Nah, berarti bilangan genap ini dikalikan dengan genap, bakal genap lagi gitu. Karena kelipatan dari 2 itu sendiri. Jadi, genap. Ganjil dikali genap bakal hasilin eh, genap juga karena kelipatan dari genap itu sendiri. Misalnya 2 dikali 3. Berarti 2-nya sebanyak 3 kali dong. 2, 2, 2. Jadi eh, bakal jadi genap lagi karena kelipatan dari 2. Coba aja teman-teman ambil sebarang N dengan N-nya itu bilangan asli gitu ya.
1, 2, 3, dan seterusnya sampai 100, 1000 boleh dikaliin dengan 2 pasti hasilnya itu genap. 71, 2 kali 71 genap ya pasti hasilnya. Nah, kalau ganjil kali ganjil itu misalnya 3 kali 3 9. Tapi 3 kali ini nggak nentu gitu ya. Nggak nentu. Nah, tergantung. Oh, atau tergantung. Karena nggak selalu ganjil. Kita ambil contohnya 3 kali 15, 3 kali 15, 3 itu ganjil. 15 itu ganjil. Tapi 3 kali 15, 45. Oh iya, ganjil juga nih. Kalau misalnya 3 kali, asal bisa genap, tapi aku lupa diapain. Jadi nggak nentu, jadi kita nggak pakai ini. Ini kita pakai. Kita makainya ganjil kali genap atau genap kali ganjil. Nah, kita ambil bilangan genap yang paling gede itu kan, paling enak itu kan 2. Kita ambil 2. 2N. 2N itu, eh, 2N itu udah pasti suatu hal yang hasilnya 2 dikali N. 2 dikali sebarang bilangan asli pasti adalah genap. Dan 2 dikali suatu bilangan asli ditambahin 1 baru pasti hasil ganjil. Karena genap ditambah 1 pasti ganjil. Gitu. Ya benar pasti ganjil. Sorry, berarti pasti ganjil. Aku lupa, tapi kalau ini nggak dipakai. Tapi ini nggak dipakai gitu. Nah, ini nanti teman-teman bakal gunain ini kalau misalnya dibutuhkan. Tapi aku mau ngerjain dulu. Pikir pernyataan yang manakah yang benar gitu ya. Pernyataan satu, kita bisa nyebutin ini dulu deh. Teman-teman setuju sama ini gak? Jangan N deh, ini Kak. N kalau udah 2K, 2. Wih, jelek amat. Menyangka, nah, kalau bikin N udah. Nah, genap itu adalah 2K, ganjil itu adalah 2K plus 1. Coba teman-teman masukin K-nya berapa. Misalnya aku ambil K-nya itu eh, 5 gitu ya. 2 dikali 5, 10, tambah 1, 11. Berarti ganjil. Berarti ini ganjil. Kita ambil berapa lagi? 12. 2 dikali 12, 24. 24 tambah 1, 25. Ganjil. Berarti setiap 2K plus 1 itu ganjil. Dan 2K itu pasti genap. 2 dikali K. 2 dikali 7, 14. Ganjil. Genap, sorry. 2 dikali 9. 2 dikali 9, 18. Ganjil. Genap. Jadi 2K itu pasti genap. Dan pas genap ditambah 1 pasti ganjil. Nah, kita ada per pernyataan ini ya. Misalnya kita ada per pernyataan ini. Ya udah kita masukin aja gitu ya. Untuk ini pernyataan ini kan bisa kita sebut, bisa kita nyatakan dengan bentuk 2N N plus 2 min 1. Bisa gini kan? Jadi kita nyatakan dengan gini. Nah, kenapa begitu? Tapi ini juga bisa sih. Nah, suatu bisa ganjil berarti. Oh iya benar. Nah, pernyataan 2N ini kan udah pasti genap nih. 2N ini kan udah pasti genap nih seperti pernyataan tadi. Dan N plus 2 itu genap. Genap. Dan N plus 2 itu, aku bisa dibawa aja deh biar enak. Soalnya kayaknya bakal banyak coret-coretan guys. Maaf, maaf. Tadi aku ngejelasinnya agak lama tapi ya enak ya guys. Udah itu kan tadi pernyataannya 2N kuadrat plus 2N min 1. Ini pernyataan yang satu. Ini pernyataan satu. Nah, pernyataan satu bisa kita ubah bentuknya menjadi 2N N plus 2 min 1. Pernyataan satu ya. Nah,
2N ini kan tadi kita bilang genap gitu ya. Genap. N plus 2 itu bisa jadi ganjil, bisa digenap. Misalnya N-nya 1, berarti 3. N-nya 1, misalnya N-nya 1, N sama dengan 1. Berarti 1 ditambah 2, itu 3. Berarti ganjil. Kalau misalnya N-nya 2, ya 2 tambah 2, 4. Jadi bisa ganjil, bisa genap. Kita bisa sebut itu adalah bilangan, uh, bilangan apa? Bilangan asli gitu. Bilangan aslinya gitu. K. Misalnya K gitu. Terus ini min 1 genap, suatu kelipatan genap, dikalikan K. Yang ini tuh. Atau enggak kita ubah bentuknya. Boleh segini sih. Tapi kita ubah bentuknya jangan gini deh. Kayaknya kurang. Kita ubah bentuknya gini aja. N kuadrat N min 1. Nah, N kuadrat plus N itu udah pas. Bisa jadi ganjil, bisa jadi genap. Jadi kita bisa ubah bentuknya jadi 2K min 1. 2K min 1 itu sama dengan, bisa dibentuk juga jadi 2K plus 1. Nah, ini tuh suatu bilangan yang ganjil. Ganjil. Ini juga ganjil. Coba teman-teman masukin. Kenapa ini 2N, N kuadrat plus N-nya itu sama dengan K? Karena itu bisa jadi ganjil, bisa jadi genap. Misalnya kita ambil N-nya itu 2. 2 kuadrat, 4. 2 kuadrat, 4. 2 kuadrat ya 4. Ditambah 2, 6. Genap. Misalnya 3. 3, 3 kuadrat, 9. Ditambah 3, 12. Masih 4, masih 5 coba. 5 kuadrat, 25. 25 tambah 5, genap. 6, kok masih genap juga ya? Ini kita bisa bentuk dalam bentuk K karena ini bisa jadi genap, bisa jadi ganjil. Terus, jadi pernyataan satu itu kan tadi kan dia nyebutinnya itu kalau misalnya itu ganjil ya. Deh. Nah, dia nyebutin kalau pernyataan satu itu ganjil. Jadi, pernyataan tersebut benar karena 2N kuadrat plus 2N di min 1 pasti ganjil gitu. Selanjutnya, pernyataan kedua. Pernyataan kedua, nanti pernyataan kedua. Nah, ini. N min 1 kuadrat plus N. Nah, N kuadrat 1 N gitu ya. Pernyataan kedua. Kita bisa ubah pernyataan ini menjadi bentuk di kuadrat aja gitu ya. Ya udah. N min 1, N min 1 plus N. Berarti N kuadrat min 2N plus 1. Ini nama lagi. Plus N. Berarti 3N gitu. Nah, berarti ini coba N kuadrat min N plus N. Kita bisa keluarin N-nya jadi N min 1 plus N. Plus. Oh, ada satunya. Maaf, lupa. Kok plus N sih? Plus 1 coy. Plus 1. Nah, kita tahu kalau N min 1 itu bentuk dua perkalian, dua bilangan terturut bilangan. Kita tahu kalau misalnya N kuadrat min N itu, N kuadrat min N, ini itu menjadi bilangan, misalnya N-nya itu kita ambil, coba kita ambil 1. Kita ambil 2. 2 dikali 2 dikurang 1. 2 dikurang 1, 1. 2 kali 2. Berarti 3. 3 dikurang 3 min 1. 3 min 1. 3 min 1, 2. 2 dikali 3, 6. Benar. 4, 5. 5 dikurang 1, 4. 4. Oh iya benar. Berarti setiap N min 1 itu, N 1 itu kan berarti ganjil. Tapi kalau misalnya ganjil, salah satu misalnya, di salah satu di sini ada yang ganjil, di sini pasti genap. Di sini ada yang genap, di sini ganjil. Jadi
N-1 itu genap dikali ganjil. Yang kita tahu itu tadi kan genap dikali ganjil itu kan genap. Atau 2N kita tulis 2N plus 1. Nah, 2N plus 1 itu kan tadi ketemunya ganjil. Jadi pernyataan yang nomor 2 itu ganjil. Benar gak? Oh, salah. Pernyataan nomor 2 salah. Pernyataan nomor 3, nanti teman-teman kalau mau nanya boleh misalnya bentar. Pernyataan nomor 3 itu di sini aja. Pernyataan 3. 4N kuadrat min 2N. Pernyataan 3. N kuadrat itu ini bisa kita ubah menjadi 2N kuadrat kuadrat min N. Nah, 2N kuadrat min N itu bisa berubah menjadi bentuk K gitu. Karena ini bisa jadi ganjil, bisa jadi genap. Kalau suatu hal yang bisa jadi ganjil, bisa jadi genap, kita contohkan K gitu. Nah, 2K itu tadi kan genap. Genap itu, benar, ini benar. Aduh, aduh, woi, woi, woi. Bentar, bentar. Nah, terakhir. Ya, nomor 4. Ini emang agak susah gitu, tapi teman-teman coba pahamin nanti ketemu sendiri. Nah, coba pahamin. Coba masukin nilainya sendiri. Cobain. Terakhir itu 2N-1 ya. Nyata 4-nya mana sih? 2N-1 kuadrat ya. 2N-1 kuadrat keempat. Ini kan pernyataan keempat. Nah, di sini ya udah kita uh, 2N dong 2N-1 kuadrat. Iya kuadratnya. Nah, tadi kan kita tahu 2N-1 itu aja udah ganjil, tapi ganjil dikuadratin suatu bilangan yang dikuadratin. Oh, enggak, Neng. Nggak bisa, nggak bisa, nggak bisa. Kita pecah dulu ya. 4N kuadrat min 8N plus 1. Ini bisa, kok 8 sih? 4. Ini bisa kita keluarin jadi 4 dikali N kuadrat min N plus 1. Jadi ini bisa kita sebutin 4, 4K plus 1. 4 plus 1 itu eh, dalam bentuk ganjil. Karena 4 itu kelipatan dari 2. Ya ini genap ditambah 1 ditambah 1. Jadi ganjil gitu. Jadi pernyataan nomor 4 itu ganjil. Benar gak? Oh, salah. Eh, salah. Ini aku benerin dulu, Pak. Benar. Jadi pernyataan yang benar itu 1 dan 3. Nah, gitu guys. Sebenarnya ini pernyataan yang paling benar itu, pernyataan. Pokoknya teman-teman tuh yang perlu dihafalin itu genap. Genap itu sama dengan 2N atau 2K atau 2 kali apapun gitu. P misalnya. Dengan untuk setiap N, K, dan P-nya itu bilangan bulat atau bilangan asli juga boleh. Nah, sama untuk ganjil. Ganjil itu bisa dalam bentuk 2N plus 1 atau 2N-1 untuk setiap N-nya itu bilangan. Kok ini kayak gini? Sama elemen bilangan bulat atau
asli gitu. Pokoknya antara 2N1 2N1. Oke, nyampe sini dulu mungkin teman-teman ada yang mau ditanyain. Seharusnya ada nggak sih? Teman-teman pasti masih bingung. Gimana teman-teman? Udah paham belum? Tentang pertanyaan nomor 11. Tentang jawaban nomor 11. Ada yang mau tanyain? Kalau nggak ada yang mau ditanyain boleh, boleh apa namanya? Boleh jempol kalau ama atau nulis aman gitu ya di chat. Tapi kalau misalnya enggak, nggak ada yang mau ditanyain, boleh kalau ada yang mau ditanyain boleh di chat. Gimana teman-teman? Aman? Oh, Deva aman. Nah, oke, makasih Deva. Nah, selanjutnya pertanyaan terakhir tentang ini masih ini aja belum selesai. Nah, pertanyaan selanjutnya tentang nah ini prediksi yang bakal keluar di eh, tahun ini gitu. Kita ketahui bilangan bulat PQR didefinisikan sebagai P bintang. Ini aku bilang bintang. Bintang Q, bintang R. Ini sama kayak nomor 2 tadi, sama dengan P dibagi Q dikurang R. Nah, ya udah kita masukin aja kan ketahuinya ini. Berarti nilainya adalah kotak ini tuh kayak didefinisikan nggak ada jadi bebas gitu. Nah, kita ketahui P-nya itu kan 9. Ini P-nya itu 9, P bintang Q-nya itu 3, R-nya itu 2. Jadi tinggal kita masukin aja pakai yang ini nih. Yang ini. P-nya itu tadi 9, berarti 9. Kok kayak gini sih? Nah, ini kurangnya di luar, bro. Nah, 9 dibagi Q-nya itu 3, dikurang R, R-nya itu 2. Ya udah 9 dibagi 3 itu sama dengan 9 bagi 3 sama dengan 3. Dikurang 2 sama dengan 1. Berarti nilai dari P 9 dikali 3 dikali 2 sama dengan 1. Sampai sini ada yang mau ditanyain. Jadi ini operasi bintang gitu. Operasi bintang itu ya ini. Jadi tergantung nanti operasinya apa didefinisikan apa gitu sebagai apa. Untuk soal nomor 21 ada yang mau ditanyain. Oke, supaya teman-teman nunggu, aku mau masukin soal nomor eh soal nomor 2 dulu. Bentar aku share. Soal nomor 2. Soal yang berikutnya tentang geometri dan sudut. Bentar aku masukin dulu ya guys ya. Kita kan bakal bahas ini aja deh. Aku masukin satu aja deh biar enak tuh. Kenapa aku siapin? Eh, Sip, sing. Oke, sampai sini tentang soal tentang apa sih tadi? Teori bilangan ada yang mau ditanyain? Nih, teori bilangan. Ada yang mau ditanyain? Oh, Deva di checklist tuh. Oke deh, nanti kalau teman-teman ada yang mau tanyain langsung di ini aja ya, langsung di Kak mau nanya gitu, langsung di chat aja Bang. Kayak itu kenapa gini gini gini. Aku suka pertanyaan, biar aku mikir juga. Karena kalau aku nggak mikir, agak kurang. Eh. Oke, kan tadi kan aku di grup tuh rencananya mau bahas soal 39, 45 sama 47, tapi kayaknya nggak keburu, jadi aku bakal bahas dua soal aja, nomor 45 sama 47. Nah, kita baca dulu soal nomor 45. Nomor 45 segitiga ABC, segitiga RCA sebangun. Sebangun, gak setidur gitu, sebangun. Gitu. Nah, kita gambar gitu ya, misalnya di sini deh. Di sini aja lebih enak. Lebih enak ya. Bikin warna dulu sebentar. Kita. Sebangun berarti bisa dalam bentuk ini. Aku gambar gitu ya. Segitiga ABC. Mana ABC?
Soalnya di sini A, B, C. Ah, jelek banget. No way. Ah, tidak. Nah, kalau gini. Ini A, ini B, B-nya mau A, B, C. Ini ya, nomor 45. Terus kita gambar juga segitiga RCA. Kita gambar dulu. R-nya di mana? Eh, RCA ya. R-nya berarti harus di sini karena di RTB kita mau di sini. R, di sini C, di sini tuh, di sini A. Oke. Yang ditanya itu kan, ini kan diketahuinya. Di, ditanyanya itu segitiga A, C, R. Bentar, Cing. Nah, segitiga ACR. Berapa gitu. Oke, kita langsung jawab aja. Berarti untuk cara kita tahu segitiga ACR itu berapa? Luas segitiga ACR. Berarti segitiga ACR ini, segitiga ini. Gimana cara kita tahu luasnya gitu? Nah, kita pakai perbandingan gitu ya, perbandingan. Perbandingan gimana, Kang? Perbandingan nomor 45. Perbandingan perlu kan luas L segitiga ACR itu kan, luas segitiga itu kan rumusnya itu setengah dikali dikali berapa dikali berapa nanti berapa banyak. Nah, ini kan kita udah ketahui gitu ya. Luas AC-nya, panjang AC-nya itu, bentar, aku nggak kelihatan. Panjang A ke C itu kan 2. Mana AC? AC 2, ini 2, ini 2. Nih, nih. Panjang A ke C kan 2 nih, 0 sampai 2. Berarti 2. Panjang C ke B itu 1. Panjang ini nggak diketahui lah ya. Nah, yang kita belum tahu itu panjang si ini nih. Panjang si, siapa namanya? Si ini, si AR. X-nya belum kita ketahui. Nah, kita harus ketahui panjang AR-nya dulu. Karena nanti buat dapat segitiga, kita tahu luas segitiga AR-nya itu, kita kan setengah alas kali tinggi alasnya itu kan AC, ini AR. Nah, AC-nya itu udah ketemu 2. Tapi AR berapa? AR kita mau tahu, berarti kita harus tahu panjang AR. Nah, cari panjang AR gimana caranya? Cari panjang AR dengan perbandingan. C ke B itu udah dari, C ke B ada dari 1. Nah, yang AKR yang ini belum ada. Kita pakai perbandingan aja. Misalnya ini AKR X, A ke C2, A ke C2, oke deh. Jadi kita pakai perbandingan eh AR per kok AR sih? Dia bilang AR. AR per CA. Kenapa AR per CA? Karena ini sebangun dengan ini, sebanding dengan ini ya. Sama dengan, jelek amat banget dengannya. Sama dengan AC per CB. Kan tadi R mulai. AC per CB. Nah, tinggal kita masukin AR-nya itu X. CA-nya itu 2. Sama dengan AC-nya itu 2. CB-nya itu 1. Berarti tinggal dikaliin aja. X sama dengan, tinggal dipindah dua sini. Kali sini. 2 kali 2, 4. Kan ini kan 1 doang. Jadi nggak usah dihiraukan. Jadi AR-nya itu 4. Kita ketahui AR-nya itu 4. Udah deh, tinggal masukin rumus yang ini. Sama dengan tengah kali, woi, woi, kali 2 dikali 4. Nah, coret, coret, coret. Sama dengan 4. Berarti
kita ketahui luas segitiga ACL itu sama dengan 4. Oke deh. Ya. Oke, teman-teman sampai sini nomor 45 ada yang mau ditanyain, ada yang dibingungin tentang perbandingan sebangun gitu. Gimana teman-teman? Ada yang mau ditanyakan? Ya, mungkin nanti kalau teman-teman ada yang masih pusing boleh didengerin ulang lagi aja, Rik. Gimana kalau udah aman boleh di checklist, boleh skip jempol. Tapi kalau belum boleh ditanyain ini kenapa kok gini-gini. Oke, kita lanjut ke nomor 447. 47 ini adalah soal yang diprediksi nanti bakal keluar sama buku Wangsit ini. Nah, kita baca dulu hal. Segitiga kecil berada di dalam segitiga ini segitiga kecil. Ini aku kasih tulis deh. SK gitu kan. SK itu S itu segitiga, K itu kecil, persegi. Oh, segitiga. PK deh. PK persegi kecil. Yang di luar ini PB persegi besar. Kan itu sama. Nah, PK sama PB. Persegi kecil berada dalam lingkaran persegi yang lebih besar seperti pada gambar tiga keliling persegi kecil. Ini tuh keliling perseginya itu 48 dan luas daerah. Oke, kita tulis diketahuinya dulu aja ya. Diketahui keliling, bentar, keliling persegi kecil. Berarti K gitu ya. Keliling kecilnya. Keliling kecilnya itu 48. Luas daerah diarsir. Luas arsir aku misalnya. Luas arsir aja. LA luas arsirnya itu sama dengan itu 45. Pertanyaan apa? Maka luas daerah persegi besar adalah maka LB ditanyanya woi 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 sampai gitu woi. Maka LB sama dengan nah oke, mantap mantap ya. kita kita sebelum nyari kita untuk mencari luas persegi yang besar kita harus tahu dulu luas persegi yang kecil. Persegi yang kecil itu berapa gitu. Kita udah tahu luas persegi yang kecilnya kan kita diketahuinya kelilingnya doang nih, gimana cari luasnya. Ya udah kita masukin aja gitu ya. Luas lagi. Ya bener nih luas ya. Oke. Nah, kita ketahui dulu nih sisi-sisinya itu berapa sih? Kalau misalnya keliling 48, kita sebutnya SK. SK itu SK. Ya, SK deh. Kita luas, 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 ya benar. Keliling persegi yang kecil itu kan, eh, untuk nyari keliling itu kan 4 kali sisi. Berarti 4 kali sisi yang kecil, sisi yang kecil. Kita buat nyari luas itu kan butuh sisi. Kita tarik. Untuk cari luas itu kan, untuk menghitung luas nanti kita perlu sisi. Jadi kita harus tahu dulu sisinya itu berapa. Nah, kakak itu kan udah diketahui 48. Sama dengan 4 kali SK. Maka kita ketahui SK-nya itu sama dengan 48 bagi 4, 12. Kita udah ketahui nih SK-nya itu 12. Berarti kita di sini bisa kita ketahuin LK-nya itu sama dengan 12 kali 12. Karena rumus luas persegi itu adalah sisi kali sisi. Berarti 12 kali 12. Sama dengan 144. Nice. Lanjutnya, kita ada ketemu nih. Berarti luas yang di kecilnya itu 144. Nah, kita juga udah tahu luas yang di arsirnya itu 145. Berarti tinggal ditambahin aja. Karena luas yang besar itu bisa kita tulis dengan LK ditambah LA. Luas luas yang kecil ditambah luas arsiran.
Jadi sama dengan LK-nya itu 144 tambah 145. 289. Berarti untuk ketemu luas yang besar ini 289 luasnya. Karena nanti ini kan di luas nih, ini coret. Nah, ini dari juga jadi kayak ini ditambah ini sama dengan berapa gitu. Untuk dapat luas yang besar. Jadi 289. Sampai sini teman-teman ada yang mau ditanyain? Udah paham belum teman-teman? Kalau jemput aku diri aman. Kalau ada yang mau tanyain boleh ya langsung tanyain aja. Kalau udah aman boleh cek dong. Checklist jempol. Biar aku tahu teman-teman udah paham belumnya. Kalau belum boleh ditanyain. Gimana teman-teman? Ya insya Allah udah paham lah ya. Oke, kita bakal bahas sekarang berapa menit lagi? Takut lewat ya. 32. Ini aja deh. Kita langsung ke soal yang bentar ini bakal dibahas sama sih. Gampang sih, tapi kita bahas 7, 17, 18 dulu deh. 17, 18. Step. Sip. Insert. Satunya nanti nyusul kalau misal waktu yang sempat, takut waktu yang sempat sampai 13.05 lah. Soalnya kita sisa 12 menit lagi. Ya, itu 13.45 udah lagi. Nah, kita bakal bahas soal ini dulu deh. Yang gampang gitu ya. Nah, di sini aku mau nanya, bukan nanya sih. Teman-teman tuh udah tahu belum yang gini? Yang uh, sin kostan, kok gini sih? Tabel sin kostan. Aku buat tabel aja. Lihat amat. Oh, boleh deh 5. Q2, 3, 4, 5. Q2, 3, 4, 5. Oh, boleh, boleh. Ini aku buat panjang W. Nah, di sini aku buat theta. Karena biasanya di sini pakai sin theta berapa. Atau alpha boleh lah sama aja. Nah, misalnya di sini sin alpha cos. Belum. Katanya aku gedein aja. Theta. Di sini sin alpha. Di sini cos alpha. Di sini tan alpha. Nah, rumus. Rumus. Teman-teman ada belum kalau yang ada nyanyinya lah kayak sin kotan, kosek sekotan, demi sami desa 1/sin 1/cos 1/tan. Jadi yang kita tahu itu sin itu tuh nanti misalnya yang kita tahu dulu deh. Sin itu depan depan per samping. Cos itu demi sami demi depan per miring nih, sorry. Nah, nanti ini bakal digunain buat ngerjain si trigono ini. Karena ya trigono sin kosan. Nah, iya bener. De, demi gak sih demi sami desa, demi sami de, demi sami desa samping miring. Bener-bener yang kayak gitu. Iya bener, demi sami desa samping sam, demi sami sami ini itu miring, miring, demi sami desa depan per samping. Nah, nanti aku coba cek lagi ya. Korek ini kalau dong. Nah, ini rumusnya. Terus, eh,
0 derajat. 0 derajat itu berapa? 30 derajat itu. Jangan. Bentar, karena di sini aku mau ngasih sekalian pi. Ini 0 derajat, 30 derajat, 30, 45 ya. 45 derajat, terus berapa lagi? 60 ya. 60, 90. 60 derajat, 90 derajat. Oke. Nah, 0 derajat itu ya 0. Teman-teman tahu nggak kalau pi itu eh, pi itu berapa? Pi, pi, pi ini. Pi itu berapa derajat kalau dalam radius? Oke, mungkin agak sulit. Ya benar 3,14. Nah, tapi dalam radius itu bisa kita tulis sebagai 180 derajat. Misalnya teman-teman ada nih pertanyaan eh, sin 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 pi. Sin pi itu berapa sih? Misalnya sin 3,14 kan nggak mungkin, atau sin 22/7. Eh, Bener sih, tapi itu bukan digunain dalam bentuk trigonometri, itu digunain dalam bentuk lingkaran nanti. Nah, sin itu pi itu 180 derajat. Berarti cos 90 itu berapa? Berarti cos 90 itu pi per 2. Karena 180 bagi 2, 90. Jadi nanti bisa ditanya tuh, sin apa cos pi per 2 berapa sih? Cos pi per 2 berarti ya cos 90 berapa gitu. 60 berarti pi per 3. Ya benar, nice, Deva, betul. Pi per 3. Kalau 45 berapa, guys? 45 itu pi per 4. Benar, per 4. 30 berarti pi per 6. Ya 0 ya 0. 0 maksudnya 0 gitu, nggak ada pi. Pi per 6, ya benar pi per 6. Pi per 0. Nice, makasih deh Pak udah bantu jawab. Benar ya. Nah, eh, untuk mencari sin itu bisa kita mulai dari 0. 0 menuju 1. Sini 0, wait. 1. Nah, setiap pertambahannya eh, tambah apa ya? Tambah setengah, bukan. Tambah setengah gitu. Atau dibagi setengah, aku lupa lagi. Nah, jadi sin yang kita tahu sin 30 itu 1/2. Kalau sin 45 1/2 akar 2, 1/2 akar 3, 1. Karena 1/2 akar 4, ya udah 1. Jadi untuk ini kan tambah setengah, baru nanti tambah 1/2, 1/2, 1/2 tuh, akar 2, akar 2 terus. Kalau untuk cosnya itu tinggal dibalik, 1, 1/2 akar 3, 1/2 akar 2, 1/2, 0. Jadi sin adalah kebalikan dari cos, dan cos adalah kebalikan dari sin. Nah, untuk dapat tan itu tuh, tan itu bisa kita tulis juga sebagai sin per cos. Sin per cos, kenapa sin per cos? Karena ya udah nanti 0 bagi 1 kan 0. 1/2 ke 3 jadi akar 3 per 3. Ini sebenarnya banyak sih. Bisa dijelasin sih, cuma panjang, kalau ketok amat. 1/2 akar 2 dibagi 1/2 akar 2 ya 1. Terus ini jadi akar 3. Ini jadi nggak didefinisi gitu. Tidak ada definisi. Tidak terdefinisi. Karena nggak bisa gitu ya. Suatu bilangan misalnya n atau n per 0 atau 1/0 itu nggak bisa, karena misalnya teman-teman punya satu apa ya? Misalnya teman-teman punya ada kue, tapi nggak dibagi ke siapa-siapa gitu. Kalau misalnya kenapa? Makanya kalau misalnya 1, 2, 3 itu kan sebenarnya ada per satunya masing-masing karena dibagi ke satu orang. Jadi misalnya teman-teman punya apa ya? Punya kue, berarti teman kue itu kan buat teman-teman sendiri, buat satu orang itu ya teman-teman sendiri. Tapi ada kue, tapi buat 0 orang, buat gak ada yang mau, gak buat siapa-siapa, berarti kue itu nggak bisa didefinisikan adanya kue karena nggak dibagi ke siapa-siapa dan nggak punya siapa-siapa, berarti
kayak didefinisikan gitu. Nah, seperti itu. Jadi tidak terdefinisi. Not defined. Oke, lanjut ke soal ini aku bayangkan jelasin. Oh, udah jam segini guys. Bentar, aku mau lanjut ke 18 dulu ya, biar gampang. 18. 18 itu kan, ini kan gini. Berarti ini bisa kita tulis dalam bentuk sin. Sin C. Diketahui sin C itu kan sini ya. Sin C nih. Ini sin C. Nah, sin itu kan, hitam dong. Eh, sin C itu kan sama dengan 3/5. Nah, sin itu kan tadi kan kita ketahui itu kan demi, depan miring. Depan miring. Kok tulisannya gitu? Nah, sin C itu kan kita ketahui depan miring. Wih, wih, wih. Wih. Hmm, begini jelek amat. Nah, kita nih sinnya. Misalnya kita tahu sin itu depannya itu berarti ini kan. Berarti ini tuh 3, miringnya itu berarti yang paling tinggi, miring, pokoknya miring sama samping, cara bedain miring sama samping, miring itu yang paling tinggi, yang paling panjang, samping itu di sampingnya berapa. Miringnya itu 5. Nah, kita ketahui gini kan. Nah, diketahui, ditanyanya, maka luas segitiga ABC adalah, udah, tinggal luas L, L segitiga, luasnya itu kan 1/2 kali alas A kali tinggi. 1/2-nya itu berarti, alasnya itu berarti 3. Kita baca bentuk. Terus alasnya itu 3. Nggak bisa dong. Kita harus nyari ininya dulu. Kita harus nyari sisi AC-nya dulu. Bisa. Kita harus nyari sisi AC-nya dulu guys. Makanya aku kan ini alasnya ini bukan 3. Alasnya bukan. 3 itu tinggi. 3 itu tinggi. Ini itu samping. Untuk nyari alas pakai, karena ini siku-siku, kita bisa pakai, apa sih namanya? Pitagoras. Pythagora. Apa lupa namanya? AC. AC sama dengan AC kuadrat lah. AC kuadrat sama dengan 5 kuadrat dikurang 3 kuadrat. Jadi AC sama dengan akar dari 5 kuadrat itu berapa? 25 ya? Dikurang 9. 25 kurang 9 AC sama dengan 16 ya? 4. Ya benar, 16. Berarti kita ketahui AC-nya itu 4. Udah deh, tinggal masukin aja tadi. Pantesan kok L tengah kali alas kali tinggi. Tengah kali alasnya itu kan tadi, alasnya itu kan 4, alasnya itu 4, tingginya itu 3. 3 karena ini miring itu yang paling panjang. 3. Ya udah, tinggal sama dengan coret-coret, kita 2 kali 3 6. Berarti panjangnya itu 6 buat soal yang nomor eh lanjutnya itu. Oke, mungkin ini soal nomor, berarti ketemu, buat trigonometri, berarti buat 18 itu jawabannya 6. Panjangnya nanti, luasnya itu 6. Gitu aja. Tinggi mah bukan. Bukan, tinggi itu, misalnya ini aku tegakin ya. Bentar. Bukan. Bentar. Makasih. Sebelum Deva atas pertanyaannya. Bentar ya. Sekarang aku gambar. Set, 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 set. Nah, gambar itu kayak gini. Karena tinggi 3, ini 4, ini 5. Nah, tinggi itu kenapa? Tadi pertanyaan apa? Oh ya, miring itu. Tinggi itu 5. Bukan 5. Kenapa? Karena 5 itu sisi, tadi miring. Pokoknya miring itu suatu hal yang paling panjang gitu. Suatu hal yang paling panjang. Samping itu, ya di sampingnya.
di antara lain bukan apa ya? Bukan depan, bukan miring, jadi samping gitu. Samping dari dia misalnya ini. Berarti yang paling panjang itu A ke C atau B ke C. Paling panjang kan berarti ini ya. Kelihatan banget gitu dari gambarnya. Ini. Nah, terus untuk apa namanya? Sampingnya itu berapa? Sampingnya C itu kan antara ini si BC atau AC, tapi karena yang paling panjang BC, berarti otomatis yang ini jadi si samping. Tuh, jadi 4/3. Oke deh, sampai sini ada yang mau ditanyain soal nomor 18? Ini bisa nih, nomor nomor 17 nih, nanti bisa teman-teman coba kerjain sendiri juga ya. Karena kan teman-teman udah tahu nih rumusnya ini. Nah, cara ngapalinnya itu gimana? Depan piring sampingnya, aku ada nyanyian gitu. Nyanyiannya sin kostan, kosek sekotan. Demi, demi itu depan miring, demi sami desa, 1/sin, 1/kos, 1/tan. Semua sin tan kos. Nah, sin tan kos itu kuadran. Nanti lebih panjang lagi sih bahasannya. Nah, aku mau ngasih tahu juga ke teman-teman kan, ada sin kostan, ada kosek, gitu kan. Ada kosek, sek, kot, adalah kot, teta, teta. Nah, kosek itu 1/sin, sek itu 1/kos, kotangan itu 1/tan. Nah, tan itu bisa dibentuk dalam sin per kos, berarti ini bisa dibentuk 1/sin/kos atau kos per sin. Nah, jadi linianya nih, sin kostan, kosek, sekotan. Demi, sami, desa, 1/sin, 1/kos, 1/tan. Semua sin, tan, kos. Kalau misalnya ditanyain kosek itu berapa, berarti kosek itu kan 1/sin. Berarti tinggal, misalnya ada pertanyaan gitu. Satu per, sini itu kan depan per miring. Per miring. Jadi tinggal dibalik aja. Miring, miring, per depan. Nah, selama seperti selanjutnya sek juga gimana, dan kotangan itu gimana. Jadi, tinggal dibolak-balik aja sih. Tetap bisa ngapalin teman-teman. Oke deh, mungkin untuk soal nomor 17 dan selanjutnya bisa teman-teman coba kerjain sendiri gitu ya. Aku udah kirim juga di grup. Mungkin untuk pembahasan kali ini sampai di sini aja karena mau waktunya nggak cukup, tapi kurang lebih materinya seperti ini. Nanti buat yang pedik-pedik sini gampang. Jujurnya soal-soal sekarang lebih gampang daripada soal-soal tahun lalu karena emang susah banget. Nah, aku izin stop share dulu. Kalau aku nulis dulu. Nanti aku langsung kirim ke grup. Ini trigonometri. Jelek banget. Nah, ini tuh sudut dan bidang. Aku lupa sudut apa? Sudut dan bidang. Bidang datar ya? Nah, kita aku kirim catatannya ke grup. Oke deh. Aku izin subscribe. Nah, nyampe sini ada teman-teman yang mau ditanyain. Atau udah cukup? Kalau cukup boleh checklist. Checklist. Boleh. Oke deh. Oke, oke. Oke deh, mungkin teman-teman udah ada paham juga. Nanti kalau misalnya belum paham, teman-teman boleh ditanyain lagi aja ke aku. Teman-teman boleh ke PC aku aja, Kak, ini aku udah coba ngertiin soal ini, tapi aku nggak ketemu ya, Kak, ini gimana ya, Kak? Boleh banget tanya aku, nanti aku coret-coret, aku kirim ke teman-teman gitu, yang mau belajar lagi. Jujur matematika itu materinya panjang banget, jadi pasti teman-teman perlu belajar lagi setelah ini, nggak cukup di sini doang, tapi teman-teman perlu latihan lagi, karena emang perlu banyak latihan soalnya juga. Jadi teman-teman kalau bisa ngerjain latihan soal lagi, dan misal teman-teman ada tugas atau ada soal yang bingung gitu dari teman-teman lagi. Ya, dari apa namanya? Dari guru teman-teman gitu, dari bimbel teman-teman boleh banget tanya ke aku, nanti aku bantu ajarin, bantu aku bahas atau misalnya teman-teman mau kayak, Kak, ini aku ada soal mau dibahas dong nanti di apa namanya? Di Zoom pertemuan nanti boleh banget nanti aku bahas dengan senang hati gitu. Oke deh, mungkin dari aku cukup sekian. Eh, Sebelum ditutup, aku mau dokumentasi dulu dong.
Teman-teman ada yang mau on cam? Boleh on cam. Aku tunggu sampai 1 menit 13.52. Ini juga udah ada Kang Timur ya. Ini Kang Timur. 13.52 ada yang mau on cam? PPUBB. Iya benar Kang Timur. Bentar ya Kang. Ada Kang dulu. Oke, mungkin karena nggak ada yang on cam begini. Oke deh. Nah, mungkin cukup sekian materi kali ini. Pembahasan kali ini, mohon maaf gitu ya kalau kadang suka ngomong sendiri atau mungkin kesalahan dalam berkata. Terima kasih banyak teman-teman semua. Semangat belajarnya, semangat puasanya. Jangan ada yang apa ya? Jangan lemas-lemas gitu ya karena kita harus semangat terus untuk belajar. Untuk mengakhiri kegiatan pada kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar diberi keberkahan dalam menuntut ilmu. Berdoa dipersilakan. Berdoa dicukupkan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.